Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Iya. Untuk teman-teman ketahui, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 kemarin terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting di gedung MPR. Karena pada saat itu pimpinan MPR bertemu dengan politisi senior yang juga merupakan pendiri Partai Umat, yaitu Bapak Amin Rais. Seperti teman-teman ketahui, Bapak Amin Rais juga dulu menjabat sebagai Ketua MPR, dan di era beliaulah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga 4 kali antara tahun 1999 sampai 2002, sehingga terbitlah Undang-Undang Dasar yang baru yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Undang-undang ini dinilai oleh banyak kalangan menjadi penyebab utama rusaknya negara kita, karena undang-undang itu mengubah dari isi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga antara mukadimahnya dengan batang tubuhnya itu tidak nyambung, dan Indonesia berubah menjadi negara yang tadinya berideologi Pancasila dengan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila berubah menjadi negara dengan sistem liberalisme kapitalisme, dan bahkan ruh Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya ada pada mukadimahnya dan tidak ada pada batang tubuhnya. Karena perubahan yang fundamental tersebut, perjalanan Indonesia sejak 2002 sampai sekarang itu semakin menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa untuk memajukan bangsa ini dan memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Nah, pada pertemuan Pak Amin Rais kemarin dengan para pimpinan MPR disepakati untuk kembali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu artinya kalau terlaksana akan terjadi Undang-Undang Dasar amandemen yang kelima kali ya Pak ya. Jadi Undang-Undang Dasar 2002 akan diamandemen lagi. Nah, selama ini banyak tuntutan dari para aktivis dan juga pengamat, terutama Pak Amir juga masuk ya Pak ya, dan juga kelompok Hizbullah Indonesia yang menginginkan justru kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, karena disitulah jati diri bangsa kita, bukan diamandemen kembali. Nah, ini kita akan meminta pendapat Pak Amir, apa dampaknya kalau misalnya terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 2002 seperti yang direncanakan oleh MPR dan juga disetujui oleh Pak Amin Rais dan juga Pak SBY Pak ya? Iya. Menyetujui itu. Pak, bisa dijelaskan Pak apa dampaknya Pak? Saya kira terlepas dari masalah pro kontranya dulu, kita berpikir positif bahwa hampir 2-3 bulan belakangan ini MPR, khususnya pimpinan MPR, sudah mulai secara arif memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah, cuma dari statement Pak Bambang Susatyo, baik sebelum atau sesudah ketemu dengan Pak SBY. Ini Ketua MPR ya Pak ya? Ketua MPR. Itu kan saya lihat ada hal-hal yang belum secara jujur diakui. Pak Bambang hanya menjelaskan bahwa ada aspirasi masyarakat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Walaupun dikatakan bahwa ini Undang-Undang Dasar 45, tapi karena sudah perubahannya begitu drastis, ada lebih kurang 95% dari seluruh pasal itu pasal-pasal baru, dan ada pasal-pasal lama yang sangat strategis, sangat baik dalam memelihara praktek ketatanegaraan kita, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Tentu kedaulatan negara ini ada kaitannya dengan masalah-masalah global, dan di satu sisi juga ada hal-hal yang menyangkut kedaulatan rakyat dan terutama menyangkut integrasi nasional dan kepentingan internal kita, kepentingan nasional kita. Nah, jadi kekurang jujuran itu terlihat bahwa Pak Bambang sebagai Ketua MPR hanya menyatakan bahwa ada aspirasi untuk mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar ini. Tapi dia lupa bahwa selama ini justru lebih marak tuntutan untuk kembali
memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 asli sebagaimana yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Nah, jadi kalau kita bicara proklamasi, esensi dari proklamasi pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu kemudian kan diakomodasikan di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama yang berkaitan dengan apa yang ada dalam alinea keempat, yaitu yang berkaitan dengan upaya melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kemudian adalah inti dari apa yang dibicarakan dalam rangka amandemen Undang-Undang Dasar ini, tentu dalam konteksnya dengan alam pikiran pimpinan MPR setelah ketemu dengan Pak SBY maupun setelah ketemu dengan Pak Amin Rais kemarin adalah agar supaya pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Nah, jangan kita lupa bahwa tidak sesederhana itu hanya memajukan pasal atau mengulangi kembali pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 melalui amandemen yang akan mereka lakukan ini, bahwa masukkan pasal presiden dipilih oleh MPR. Karena dampaknya nanti apa? Nah, dampaknya adalah kalau presiden dipilih oleh MPR, maka tentu presiden akan bertanggung jawab kepada MPR. Seperti kan? Yang dulu ya. Nah, kemudian bagaimana proses MPR memilih itu kan juga harus ditentukan. Betul. Nah, kemudian juga harus kita lihat bahwa dalam rangka MPR berwenang memilih presiden, maka tentu harus ada masalah-masalah lain yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas presiden, pertanggungjawaban presiden, bagaimana presiden menyusun rencana pembangunan nasional kita, sehingga tidak sederhana itu bahwa amandemen ini hanyalah untuk memasukkan bahwa presiden dipilih oleh MPR saja, karena praktek kita selama ini dari mulai pemilu 99 sampai sekarang, kalau pemilu 99 masih bagus lah, jagar inilah. Tapi mulai pemilu 2004 sampai sekarang kan ada kecurangan, ada manipulasi, ada pelanggaran aturan dan lain sebagainya yang kita saksikan, sehingga sampai sekarang juga kan ada masih pihak-pihak yang menyatakan bahwa terpilihnya Prabowo dan Gibran ini kan hasil dari sebuah kecurangan gitu kan. Juga dengan Jokowi ya. Begitu pula dengan 2 kali periode pemilihan Jokowi 2014 dan 2019. Oleh karena itu maka daripada nanti dilakukan amandemen sehingga nanti akan menimbulkan banyak debat, persoalan pertama yang paling mendasar adalah payung hukum apa yang akan dipakai oleh MPR untuk memilih presiden. Ya kan? Kalau Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian didekretkan oleh Presiden pada tanggal 5 Juli. Nah, isinya tidak berbeda. Pembukaan dan batang tubuh tidak berbeda. Hanya Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tidak ada penjelasan. Tetapi Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan lewat dekret Presiden 5 Juli 1959 ada tambahan penjelasan. Itu. Nah, itu sudah dengan tegas menyatakan bahwa jadi kedua Undang-Undang Dasar ini bedanya kan cuma kalau 18 Agustus 45 tidak ada penjelasan, 5 Juli 59 ada penjelasan, tapi esensinya adalah bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Berarti payung hukum dari MPR memilih presiden itu kan adalah kedaulatan rakyat. Ya kan? Maka sekarang MPR dalam rangka bicara amandemen ini gitu kan, dia harus tunduk kepada kedaulatan rakyat dong. Nah, dalam konteks kedaulatan rakyat tadi kan muncul tuntutan bahwa tuntutannya disebabkan karena analisa, pengalaman, fakta dan lain sebagainya, bahwa
Justru Undang-Undang Dasar 2002 inilah yang menyebabkan negara kita ini menjadi amburadul kan. Betul. Sampai ke belakangan ini. Nah, belakangan ini pun kita menyaksikan kan berbagai praktek ketatanegaraan yang menyimpang gitu kan. Misalnya dengan bagaimana MK bersidang agar supaya Gibran bisa lolos sebagai cawapres. Sekarang lagi bagaimana Mahkamah Agung bersidang supaya Kaisang bisa lolos sebagai cawagup dan lain sebagainya kan. Ini kan pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan dan sangat membuat bangsa ini makin terpuruk. Nah, oleh karena itu maka daripada nanti melakukan amandemen lagi yang notabene kan dampaknya itu akan lebih ini, kenapa? Dengan meminta dari rakyat tadi, kedaulatan kalian kami minta, kami hormati sepenuhnya, maka atas dasar kedaulatan rakyat itu MPR sekarang menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 45 asli. Iya, Pak, pertanyaannya gini, kalau misalnya gitu ya, amandemen kelima ini hanya mengembalikan pemilihan presiden kepada MPR, artinya kan pada undang-undang itu masih ada pemilihan langsung untuk gubernur, wali kota, dan bupati. Apa nggak aneh kalau nanti presiden dipilih oleh MPR, tetapi gubernur dan bupati juga wali kota tetap melalui pemilihan langsung? Jadi saya bilang kan dampak-dampaknya itu kan akan apa namanya? Akan lebih mengganggu stabilitas nasional kita, akan lebih mengganggu bagaimana kita bernegara ini untuk merealisasikan kepentingan nasional kita. Nah, jangan sampai pengaruhnya ke daerah dulu, di tingkat pusat aja. Nah, kalau MPR dilantik, dipilih oleh MPR memilih presiden, maka tadi kan pertanyaan pertama kan, payung hukum apa yang menjadi argumentasi bagi MPR untuk memilih presiden? Tentu kan kedaulatan rakyat kalau kita berdasarkan pengalaman kan. Betul. Dari Undang-Undang Dasar 45 asli itu ada pasal yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Betul. Dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara rakyat menginginkan kembali bukan amandemen. Bukan amandemen kan. Iya, betul. Nah, dan ini sebenarnya akan mudah. Karena apa? Kalau hanya Anda memikirkan bahwa memperbaiki praktek ketatanegaraan kita ini melalui amandemen untuk menambah lagi pasal MPR memilih presiden, maka dampaknya ini kan, kalau MPR memilih presiden kan berarti MPR bertanggung jawab kepada presiden. Ya kan? Nah, nanti akan timbul persoalan kemudian. Kalau MPR memilih presiden, yang mencalonkan itu siapa? Iya, betul. Proses pemilihannya kayak apa? Iya. Nah, susunan MPR-nya kayak apa? Kan karena MPR kan kalau sampai dia yang memilih presiden, berarti MPR itu adalah penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Nah, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda MPR ini menghormati kedaulatan rakyat. Nah, jadi kelemahannya dari berbagai pernyataan sesudah, sebelum ketemu dengan SBY maupun sebelum dan sesudah ketemu dengan Pak Amin Rais, berbagai lontaran disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo dan pimpinan MPR itu kan masih ada hal-hal bahwa mereka lupa bahwa mereka hanya bisa melaksanakan itu dengan sepenuhnya berpijak pada kedaulatan rakyat. Iya. Nah, sekarang diantara suara-suara itu, terutama yang disuarakan oleh kelompok Hizbullah Indonesia adalah bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, bahwa nanti dalam perjalanannya nanti, karena pengaruh teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, ada perkembangan-perkembangan geopolitik yang menyangkut hubungan-hubungan diplomatik, hubungan-hubungan bilateral maupun hubungan-hubungan multilateral antara Indonesia dengan lain, maka perlu ada adendum pada pasal-pasal tertentu yang tentunya sesuai dengan etika bernegara, sebagaimana selama ini dijalankan oleh beberapa negara, terutama khususnya di Amerika Serikat, bahwa adendum itu menjadi lampiran dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Gitu. Pak, kan memang aspirasi masyarakat selama ini kan memang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan adanya adendum pada pasal tertentu, terutama pasal masa jabatan presiden, yang waktu itu aspirasinya kan hanya sampai 2 periode gitu kan. Nah,
Tapi dengan adanya justru rencana untuk melakukan amandemen lagi, bukan kembali kepada Undang Dasar 45 dengan adendum seperti yang tadi saya katakan, sebetulnya MPR ini punya agenda apa ya? Begitu juga dengan SBY. Jadi ada ketakutan pada yang kita khawatirkan itu adalah pada waktu MPR mengesahkan undang-undang yang kita bilang ilegal, karena undang-undang 2002 ini kan tidak ada ketetapan MPR-nya kan. Iya, nggak ada ya. Nggak ada gitu kan. Beda dengan Undang-Undang Dasar 45. Beda dengan ya? Undang Dasar 45. Betul. Gitu. Diumumkan pada tanggal 18 Agustus, didukung oleh pemimpin-pemimpin dari berbagai daerah dan lain sebagainya. Demikian pula halnya pada tanggal 5 Juli dikerjakan oleh Presiden, kan. Kemudian melalui itu pembentukan MPRS, dan MPRS itu mengukuhkan Undang-Undang Dasar 45 hasil dekret tadi, lalu dia berjalan sampai dengan era Orde Lama ke Orde Baru dan lain sebagainya. Barulah pada era reformasi ini dilakukan perubahan itu. Nah, ya kita khawatirkan bahwa pada waktu perubahan itu, karena kita tahu bahwa ini kan sebenarnya intervensi dari Amerika. Kaki tangan Amerika yang masuk, yang didanai oleh Amerika, dan ada pengkhianat-pengkhianat dalam negeri kita, itu kan yang akhirnya terjadilah, katakan dibilang amandemen, tapi sebenarnya kan perubahan sangat radikal, karena sekitar 90% dari pasal-pasal itu diganti. Lebih dari 90%. Lebih dari 90%. Jadi ini kan sebenarnya sudah perubahan. Nah, akibatnya itu kan kita rasakan sekarang. 2 periode pimpinan Jokowi ini pelanggaran aturan, korupsi makin merajalela, penyengkapan gitu. Pengingkaran konstitusi dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal yang kita lihat mulai dari SMK yang sekarang nggak ada apa-apanya, yang nanti akan berakhir barangkali IKN juga akan menjadi SMK jilid 2 dan lain sebagainya, hanya dalam angan-angan tapi tidak pernah terrealisasi. Ini karena apa? Karena produk dari Undang-Undang 2022 tadi. Nah, sekarang misalnya adalah kalau cuma isi pasal itu, MPR memilih, karena harus ada jawaban. MPR memilih presiden untuk apa? Untuk menjalankan pemerintahan negara kan. Nah, lalu berarti tugas apa yang akan diberikan oleh MPR kepada presiden yang dia pilih tadi? Sesuatu dalam perjalanan, bagaimana presiden yang dia pilih ini mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada MPR, kan harus ada kan. Nah, ini semua kan dalam Undang-Undang Dasar 45 asli kan ada. Kenapa mau amandemen yang ini lagi gitu kan? Sebetulnya nggak perlu amandemen. Sebenarnya nggak perlu. Tinggal misalnya seperti saya katakan tadi, adendum supaya jangan salah tafsir. Kalau misalnya dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan tidak ada batasan bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya 2 periode. Kan pasal itu bisa kita adendum, kita tambah 1 ayat misalnya menjadi lampiran gitu kan. Dapat dipilih kembali untuk 1 periode lagi misalnya. Kalau di sana kan nggak cuma bisa dipilih lagi kan. Nah, ketiadaan batas periode itulah yang kemarin dimanfaatkan secara sangat baik oleh Pak Harto, sehingga Pak Harto bisa terpilih berulang kali gitu sampai kan. 32 tahun berkuasa. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan konstitusional yang terjadi di era Soeharto, sebenarnya juga karena kita salah dalam mengimplementasikan pasal tadi. Betul. Pasal tentang masa jabatan presiden itu yang tidak secara definitif menyatakan bahwa hanya dalam 2 periode. Nah, pengalaman itulah yang menjadi bahan bagi kita, bagaimana kita menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi beberapa pasal kita lakukan adendum. Pak, ini kan apa yang akan dilakukan oleh MPR ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, termasuk Hizbullah juga Pak ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Hizbullah dan teman-teman untuk mengatasi masalah ini? Apakah akan menemui MPR untuk audiensi atau gimana? Ya sebenarnya barangkali pertama tentu lebih memperluas jaringan. Kan. Makanya Hizbullah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini lebih memperluas hubungannya, ada lagi hubungan dengan kelompok kedaulatan rakyat yang pertemuan pada hari Kamis kemarin. Ya barangkali sore ini juga akan ada rapat dengan kelompok kedaulatan rakyat dan lain sebagainya, tentu dengan purnawirawan TNI, Polri dan lain sebagainya, dan dengan eksponen-eksponen lainnya. Ada juga kelompok-kelompok yang merupakan dulu pernah mereka menjadi duta besar di berbagai negara. Mereka ada punya kelompok-kelompok diskusi, kita melakukan diskusi juga dengan mereka. Nah, kita harapkan bahwa barangkali
untuk merespons apa yang sudah diwacanakan oleh pimpinan MPR setelah ketemu dengan SBY dan Pak Amin Rais ini, maka barangkali insya Allah besok dalam rapat rutin dari kelompok Hizbullah Indonesia ini akan saya usulkan supaya kita membuat jadwal untuk ketemu paling tidak dengan pimpinan MPR, bisa juga dengan kemudian dengan SBY, kemudian juga dengan Amin Rais, dan jangan lupa bahwa proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 22 ini kan di era pemerintahan Megawati. 2002 ini kan di era pemerintahan Ibu Mega gitu kan. Jadi tidak ada salahnya juga kalau selain Pak SBY dan Pak Amin Rais, kita juga perlu melakukan komunikasi dengan Ibu Mega gitu kan. Pak, ini artinya akan ada gerakan menolak amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya kira demikian. Kalau dalam podcast yang saya yang lalu itu kan saya sudah nyatakan bahwa kita akan bangun penolakan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu, dan sekaligus mewujudkan bahwa dalam terhadap berbagai pelanggaran aturan yang sudah tidak mungkin kita maafkan ini, maka kan sekarang bukan cuma tuntutan memajulkan Jokowi, tapi Jokowi harus kita jadikan musuh bersama untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari keterpurukan yang lebih dahsyat. Oke. Ya, teman-teman semua, memang Undang-Undang Dasar merupakan hal yang sangat fundamental dalam pengelolaan negara ya Pak ya. Karena undang-undang itu yang menjadi pedoman kita dalam bernegara, berbangsa dan bernegara, dan juga dalam hubungan kita dengan internasional. Nah, Undang-Undang 2002 itu memang sudah membuat kita terlepas dari akar ya Pak ya. Sehingga kita itu seperti berjalan tanpa arah, kehilangan jati diri, kehilangan integritas, dan berjalan tanpa arah karena mengikuti keinginan dari asing ya Pak ya. Dan juga kita berharap kalau misalnya memang amandemen yang sedang direncanakan ini memang bertujuan untuk membuat negara ini menjadi lebih baik ya Pak ya, memang sebaiknya kembali lagi aja ke Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disusun oleh para founding father Pak ya. Dan mereka itu kan orang-orang yang luar biasa ya Pak ya. Jadi masalahnya kan mau kita sederhanakan saja. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 2002 ini kan ada pasal yang menyatakan bahwa MPR berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar. Betul, ada. Iya kan? Nah, gunakan pasal itu aja udahlah pasal. Iya kan? Bahwa dengan berdasarkan pasal ini maka MPR menetapkan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45 tanggal 17 Agustus. Iya sih. Tapi memang Pak, kita harus akui bahwa perubahan Undang Dasar 45 ke 2002 itu kan memang pesanan asing, khususnya Amerika. Bisa jadi rencana amandemen yang sekarang pun sebetulnya pesanan dari asing, karena mungkin ada tujuan-tujuan mereka yang belum tercapai dari amandemen yang ini gitu ya. Atau mungkin mereka merasa dirugikan karena mungkin pemerintahan Pak Jokowi ini kan lebih condong ke Cina ya. Sehingga Amerika sebagai orang yang berinisiatif mengubah itu ya merasa dirugikan oleh kebijakan yang sekarang, sehingga mereka mau itu dirubah. Iya, memang mereka juga belajar dari pengalaman misalnya selama Orde Baru tentang bagaimana Pak Harto menetapkan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, ya kan? Walaupun ada kekurangan di sana sini gitu kan. Nah, kedua, dalam tata tertib MPR di era Orde Baru itu selalu ada pasal yang menyatakan tiap kali terbentuknya MPR baru melewat pemilihan umum, maka tata tertibnya itu selalu ada pasal yang menyatakan bahwa majelis tidak berkehendak merubah Undang-Undang Dasar 45. Nah, pengalaman asing adalah bahwa banyak strategi mereka itu karena respon Pak Harto ahli strategi, beliau paham. Misalnya ketika ada bantuan dari PBB mengenai gerakan keluarga berencana, kita tahu gerakan keluarga mau membatasi kelahiran segala macam gitu kan. Nah, Pak Harto terima itu. Tetapi Pak Harto juga memperhatikan aspirasi masyarakat. Salah satu aspirasi masyarakatnya adalah dari Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa kalau ada pihak-pihak kalian menyatakan bahwa keluarga berencana itu kan membatasi anak kan, cukup 2 malah waktu itu kan anunya begitu kan. Tetapi oleh Majelis Ulama Indonesia diputuskan bahwa yang disebut keluarga berencana itu adalah Anda lahir sebagai Islam, mati sebagai Islam. Ya kan? Dan itu kan bagi agama lain, Anda lahir sebagai Kristen, mati itu keluarga berencana gitu kan. Nah, tapi Pak Harto tidak menolak itu. Pak Harto memanfaatkan itu dengan misalnya membangun
KNPI lewat tangannya Pak Ali Murtopo. Maka ketika KNPI lahir pada saat itu, awal mula KNPI lahir itu kegiatannya adalah program keluarga berencana. Berdasarkan pengalaman itu, maka sekarang pihak Barat, terutama Amerika, sangat hati-hati. Nah, begitu pula dengan pihak Cina. Kalau misalnya kita gunakan pasal 33 asli, maka tidak mungkin misalnya intervensi dari perdagangan, usaha, konglomerasi yang dilakukan oleh kaki tangan Cina yang ada di Indonesia untuk menguasai perekonomian kita, gitu kan. Apalagi sekarang Cina, oke, ideologi tetap komunis, ekonominya kita boleh dengan siapa saja, gitu kan. Nah, ya, teman-teman semua, memang kita berharap ya para elit kita, terutama elit partai, itu lebih menghargai para pendiri bangsanya, Pak ya. Bukan menghargai orang-orang asing yang memiliki kepentingan di Indonesia dan tentunya akan sangat merugikan Indonesia seperti yang terjadi saat ini ya, Pak ya. Iya, dan juga kita berharap semoga aspirasi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu diakomodir sehingga amandemen itu yang akan terjadi itu bisa ditunda atau dibatalkan gitu ya. Ya, malahan MPR lebih baik memilih jalan untuk menggunakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 2002. Iya. Baru menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar. Iya. Kita memang perlu mengkhawatirkan ya, Pak ya. Kalau misalnya terus ke mulut seperti ini bermunculan kan masyarakat sebetulnya sudah muak ya dengan kondisi sekarang, sehingga dikhawatirkan nanti terjadi amuk massa misalnya ya. Atau mungkin terjadi seperti pada tahun 98 dan kondisi yang lebih parah, kan bisa aja terjadi ya. Karena itu kita berharap MPR ini jangan membuat masalah baru ya, Pak ya, dan mulai belajar untuk mengakomodir kepentingan bangsa sendiri. Ya, Amir, makasih Pak. Sama-sama. Ya, teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.